Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan pembahasan malam hari ini, tentunya kami tadi sudah berusaha untuk menghadirkan perangkat desa untuk bisa ikut diskusi dalam malam hari ini. Tapi kami memiliki cuplikan wawancara dengan perangkat desa Sukaharja mengenai peristiwa yang terjadi di desanya. Berikut kami hadirkan untuk Anda. Eee, Bank Perkembangan Aceh itu atas nama Cingcat, Lir Darmawan. Kemudian dia memberikan pinjaman ke atas nama Haji Madrawi tahun 83. Kalau terkait dengan lokasi itu perkebunan atau pertanian di wilayah Gunung Batu 1, tepatnya di blok 16, Batu Karut. Kalau tujuannya mungkin untuk peternakan sama perkebunan, ya uangnya sekitar 850 juta dengan anggunan 405 hektar, 406 hektar. Ya untuk Sukaharja Ralat itu bukan 800 hektar, kurang lebih 445 hektar. Kalau upaya sudah dilakukan, kita udah berkirim surat ke apa, ke BPN ke Bogor, ke Bupati, tembusan ke BPN Bogor 2 dan di Cibinong dan ke Seta juga udah ada tembusan dulu, pernah dikasih surat dari desa. Ya respon dari warga desa, ya warga desa merasa permasalahan ini cepat dibereskan lah ke pihak-pihak dari BPN. Iya, warga masyarakat sih berharap perusahaan ini cepat kelar, buka blokir secepatnya gitu ya. Pengurusan administrasi jangan berbelit-belit ya kepada BPN Bogor Timur atau ke Bapenda Bogor. Gitu. Baik, kita lanjutkan perbincangan malam hari ini pemirsa. Pak Erwin, itu tadi yang disampaikan oleh salah satu perangkat desa ya. Pasti kan keresahan timbul nih Pak di tengah masyarakat dari dua desa ini. Upaya juga sudah dilakukan. Nah, menurut Pak Erwin apalagi langkah yang bisa didorong? Saya shortcut aja ya masalahnya, solusinya karena ini kan waktu ya. Pertama, di dalam putusan itu biasanya tertera putusan terpidana itu ada daftar barang yang disita. Rumah di sini, villa di sini, mobil itu ada daftar. Ya, ini yang harus ya dibuatkan satu keputusan dari kejaksaan untuk mencoret ini dari daftar sitaan. Mencoret. Dasarnya pemencoret, nah kajian hukum bahwa itu sebenarnya terjadi cacat hukum di dalam penjaminannya. Terjadi cacat hukum di dalam penjaminannya. Apakah itu orang bukan yang menjaminkan dan bukan garantor juga. Yang kedua adalah kalau begirik juga tidak bisa jadi agunan. Saya tidak baca berkas, tapi saya yakin ada kesalahan prosedur dan cacat hukum dalam itu. Jadi tidak bisa kalau warga desa meminta BPN cabut blokir, pasti tunggu dari kejaksaan. Nah, kejaksaan yang mengeluarkan ya pencoretan daftar aset yang disita. Kalau itu sudah keluar kan sudah bukan. Ya kan dasarnya adalah penelitian hukum ternyata itu salah ya. Nah, yang berikut adalah saya menghimbau kepada warga yang nggak usah khawatir masalah itu. Nggak usah takut itu dilelang dia. Sekarang logika aja, kita aplikasinya. Emang ada yang mau beli lelang kalau tanah bermasalah? Nggak ada. Cuma masalah pelayanan, iya. Nah, itulah diurus nanti. Pendekatan bisa pendekatan politik, ya pendekatan dari DPR kepada Kejaksaan Agung untuk bicara bahwa ini harus coret dalam ini, itu selesai urusan. Sesimpel itu sebenarnya. Oke, satu. Yang kedua, kalau memang itu buntu, masyarakat masih punya hak untuk menggugat kejaksaan untuk mencoret itu dalam daftar sitaan. Dasarnya bahwa pengagunan itu, penjaminan itu cacat hukum. Bukan orang yang berhak, ya, dengan tanah juga tidak jelas, dengan bukti hak yang tidak jelas, itu tuntutannya. Dia bisa class action, ya, menggugat kejaksaan kalau pendekatan politik gagal. Ini pendekatan hukum. Saya kira sesimpel itu. Jadi posisi warga desa ini sebetulnya mereka sangat kuat untuk peristiwa ini. Karena kuat kenapa? Itu dalam hukum tanah itu ada dua kepemilikan, hak atas dan hak bawah. Itu hak bukti surat dan bukti fisik. You bisa pegang surat itu bisa cacat. Tapi kalau fisik dia kuasai, bagaimana mau cacat? Orang dia situ sudah berapa tahun di situ, dia punya sertifikat, apalagi. Bagaimana Anda, kalau toh pun Anda memiliki, kenapa Anda membiarkan orang lain menempati? Anda berarti mentelantarkan tanah itu dong. Banyak argumentasi hukum untuk melemahkan kepemilikan tanah daripada si terdakwa itu. Tapi yang satu saya bilang bahwa itu kan kasus pidana ini. Artinya hakim belum mengkaji, memvalidasi kepemilikan. Saya yakin itu, karena dalam kasus pidana, perbuatan pidananya yang diadili. Bukan ini. Nah, cuma karena dia bersalah, maka asetnya didaftar ini. Nah,
Mungkin melalui Pak Menteri bisa meminta kepada DPR, kepada Kejaksaan untuk mencoret daftar sita, Pak. Oke. Karena setiap putusan ada sita terlampir, daftar Baik. sitaan 1 ini 2 ini, itu dicoret Baik. dengan dasar kajian hukum bahwa memang itu tidak berhak karena itu cacat hukum. Oke, baik. Itu. Pak Menteri, ini yang akan dilakukan oleh kementerian untuk bisa Coret. ikut membantu warga desa? Saya terlalu satu, kami sudah melakukan hal yang taktis strategis ke DPR. Mungkin dalam waktu dekat kami akan Ya. ke Kejaksaan Agung. Saya setuju dengan Pak Erwin tadi, udah ini coret aja, ngapain kita? Yang Ya. kita pilihkan rakyat. Pak Presiden berapa kali mengatakan rakyat, apalagi ada asas kita yang ke-6 membangun dari desa. Loh, desanya diobok-obok begini bagaimana? Jadi kita nggak perlu berbelit, ini pasti kita pastikan yang mengagung itu salah, ya kan? Ya. Dan desa sudah lebih duluan ada daripada mereka mengajukan ke bank. Dan totalnya itu lumayan, Mbak Ya. Nana. Jadi 810 hektar. Jadi ada yang di Sukamulia dan di Sukaharja. Jadi Oke. dua-duanya mesti kita selesaikan. Oke. Dan mungkin sekali lagi dalam waktu dekat kami akan melakukan pendekatan dengan para pihak, termasuk kami tetap mendorong DPR supaya diselesaikan. Jadi nggak usah berbelit-belit, udah kembalikannya ke rakyat. Biar rakyat tenang, nyaman, bisa kembali beraktivitas, kemudian tidak ada lagi ancaman dan sebagainya. Jadi kami akan melakukan itu, Mbak Nana. Oke, singkat Pak Erwin, Singkat. mungkin menutup singkat Ya, saja. kesempatan kebetulan ketemu Pak Menteri. Begini Pak Menteri, banyak orang bilang masalah tanah kas desa. Tanah kas desa itu tanah yang diberikan oleh negara kepada desa untuk dimanfaatkan kepada warganya. Ingat, kas desa itu tidak boleh dijual, tidak boleh diagunkan. Karena kalau diagunkan, berpotensi hilang. Kalau dia gagal bayar kan, yang bisa kas desa itu adalah dikerjasamakan, disewa boleh. Tetapi uangnya masuk ke kas desa. Seringkali uangnya nggak jelas dimakan oknum. Oke. Ini nih. Nah, yang terakhir itu adalah Pak, kas-kas desa itu kita tahu lah administrasi di desa kan bagaimana ya. Itu administrasi tanah-tanah desa tidak ada dokumennya. Jadi oknum-oknum bisa bermain. Jadi tanah kas desa itu harus didaftar di kabupaten dan harus bersertifikat hak pakai. Minta BPN untuk hak pakai yang tanpa terbatas sepanjang menjadi kas desa. Ya. Oke. Dan kalau dia sudah terdaftar menjadi barang milik daerah, berarti dia tidak bisa disita berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara. Barang milik negara dan barang milik daerah tidak boleh disita dengan Tidak alasan boleh apapun. disita dengan alasan apapun. Fokus pendataan dan administrasi tanah-tanah Oke. desa, Pak Menteri. Itu Terima perbaikan kasih. yang akan dilakukan Pak Menteri? Operasi Desa Merah Putih karena harus membangun gudang-gudang. Ya. Sekarang kita inventaris semua tanah-tanah yang ada di desa. Baik, tentu kita ikut mengawal bagaimana negara hadir untuk bisa ikut menjamin, memberikan keamanan bagi warga tentunya. Terima kasih malam hari ini untuk informasi dan juga waktunya Pak Menteri Desa dan juga Pembangunan Daerah Tertinggal Pak Yandri Susanto dan juga Pak Erwin Ya, Kalo, makasih. praktisi hukum properti. Terima kasih atas informasi dan penjelasannya juga. Dan